Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. FIFA beri pujian atas keberhasilan skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain itu, Timnas Indonesia juga menorehkan sejarah baru dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya ini. Bahkan memuji 6 pemain Timnas Indonesia yang berhasil membawa skuad Sintayong hingga ronde 3 ini. Dalam ulasannya, FIFA mengatakan skuad Garuda memiliki perpaduan unik antara pemain muda dan berpengalaman. Dengan masuknya pemain muda berbakat seperti Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho dan Witan Sulaiman yang memberikan dorongan besar. Pencapaian ini tak terlepas dari tangan dingin Sintayong sebagai pelatih. Perpaduan pemain muda berbakat seperti Marcelino, Ridho dan Witan dengan pemain berpengalaman seperti Jordi Amat, Tom Haye dan Sandi Walsh menjadikan kekuatan utama tim. Selain itu, FIFA menganalisa dua hal yang dilakukan Sintayong selama ini telah memajukan sepak bola Indonesia selama jadi pelatih, sehingga Timnas Indonesia naik hampir 40 peringkat FIFA. Bahkan menurut mereka, Timnas Indonesia saat ini memiliki skuad yang menjanjikan. Salah satu pemain Timnas Indonesia, Jesus, menebar ancaman ke negara-negara lawan Timnas Indonesia di grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dikatakan Jesus dalam wawancara dengan FIFA. Ia mengatakan skuad Garuda akan berusaha keras bersaing dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, dan Bahrain serta Cina. Itulah yang sedang kami coba lakukan. Kami berupaya untuk menempatkan Indonesia di peta sebagai negara sepak bola. Saya pikir Indonesia telah memiliki generasi-generasi yang baik sebelum kami, dan kami berusaha untuk meningkatkannya setiap hari, setiap tahun, kata Jesus. Sehingga menurutnya tidak berlebihan jika kelak sepak bola Indonesia bisa disegani dunia. Winger Dewa United Taisei Marukawa berpendapat Timnas Indonesia diprediksi bisa menahan imbang Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara peringkat, Timnas Indonesia memang tertinggal jauh dari Jepang, di mana Samurai Biru berada di posisi 17 sementara skuad Garuda menempati urutan 134. Meski demikian, pemain Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong dinilai mengalami banyak peningkatan. Hal itulah yang membuat Taisei Marukawa yakin Marcelino Ferdinand dan rekan-rekan bisa mengimbangi Jepang. Saya akan senang melihat pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang nanti. Saya berharap skor berakhir imbang, ujar Taisei Marukawa. Timnas Indonesia U16 dan senior akan jumpa Australia dalam dua ajang berbeda. Ketum PSSI Erick Thohir pun meminta kepada kedua tim untuk bisa menang. Dalam hal ini, Erick Thohir pun meminta Indonesia untuk balas dendam. Indonesia U16 akan lebih dulu melawan Kuwait U16 pada 23 Oktober 2024. Lalu Kepulauan Mariana Utara U16 2 hari berselang. Baru Australia U16 pada 27 Oktober 2024. Selain Indonesia U16, tim senior juga akan berjumpa dengan Socceroos. Kedua tim akan bentrok di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 10 September, di mana Indonesia menjadi tuan rumahnya. Tapi ingat, saya minta ke pemain tidak boleh ada yang menundukkan kepala, tidak ada yang menangis. Nanti kita ketemu Australia, kita sikat. Bersama supporter kita akan dukung habis-habisan Timnas. Kita bangsa besar, kenapa mesti takut dengan mereka? Tegas Erick Thohir. Bek Timnas Indonesia Sandi Walsh salah satu pemain yang cukup gampang bergaul dengan pemain Timnas. Buka-bukaan terkait sifat asli pemain skuad Garuda. Bahkan beberapa aksi lucunya saat membela Timnas Indonesia sering mendapatkan sorotan positif dari netizen. Sifatnya yang mudah beradaptasi membuat Sandi banyak dekat dengan pemain lain. Menjalani debut pada 2023, pemain Kevin McLean tersebut cukup antusias saat bertugas bersama pasukan Sintayong. Pada kesempatan ini, Sandi diberikan beberapa pertanyaan terkait sifat pemain Timnas Indonesia. Terkait simpati nama, Sandi memberikan dua gelar berbeda, yakni pemain yang jahil dan banyak makan. Sementara Asnawi Makwalam adalah pemain yang galak, dan Jordi Amat adalah pemain yang paling memiliki jiwa pemimpin. Sementara itu, Nathan Joao disebut sebagai pemain yang mudah marah. Sementara itu, Ivar Jenner menjadi sosok pemain yang paling banyak membawa barang. Termasuk diantaranya adalah PlayStation dan banyak sepatu.
Pelatih timnas Indonesia Sintayong diabadikan jadi nama lapangan sepak bola di negara asalnya Korea Selatan. Sintayong mendapatkan penghargaan dari kota kelahirannya, yakni Yongdok di Korea Selatan dengan menjadikan sebagai nama sebuah lapangan sepak bola modern, yaitu Sintayong Soccer Park. Acara launching Sintayong Soccer Park dilakukan pada Sabtu 6 Juli sore. Sintayong sendiri hadir langsung dalam prosesi pembukaan lapangan ini. Di waktu yang berdekatan, Sintayong sendiri resmi memutuskan untuk setia bersama skuad Garuda. Keputusan itu dibuat pada 28 Juni atau tepat 2 hari sebelum kontraknya berakhir. Pelatih asal Korea Selatan itu pun masih akan membesut Tom Ha-ye dan kawan-kawan hingga 2027. Sementara itu, Federasi Sepak Bola Korea Selatan atau KFA juga sudah menemukan pengganti Klinsmann yakni Kim Do-hoon. Perusahaan barang elektronik bernama Midea menggelar kerjasama dengan Manchester City membantu perkembangan sepak bola Indonesia. Menariknya, Midea Global serta Manchester City sudah saling bekerja sama sejak tahun 2020. Spesial pada tahun 2024, Midea menyasar negara Indonesia dan Brasil. Kolaborasi tersebut dalam rangka memberikan edukasi terhadap pemuda setempat tentang sepak bola, kepemimpinan serta keberlanjutan. Tak hanya mengedukasi masyarakat, Midea juga menyumbangkan 50 peralatan rumah tangga ke pihak Rumah Cemara yang juga banyak memberikan kontribusi. Seperti diketahui, Manchester City merupakan salah satu klub di dunia yang sudah menorehkan beragam prestasi di dunia sepak bola. Manchester City sudah berhasil 10 kali juara Liga Inggris, yang dimana 4 titel terakhirnya diraih secara beruntun. Selain itu, Manchester City juga sempat menyabet 1 trofi Liga Champions pada musim 2022-2023. Justin Hubner nampak menjadi spesialis di menit akhir Cerezo Osaka usai menuntaskan tugas dengan timnas Indonesia. Seperti pada pekan ke-20 J1 League 2024 kontra Sagan Tosu, Hubner memulai laga di menit ke-90. Justin Hubner masuk untuk menggantikan Leo Keara. Skor 1-0 pun menjadi kemenangan Cerezo Osaka atas Sagan Tosu. Kemudian pada pekan ke-21 menghadapi Nagoya Grampus. Pemain kelahiran Belanda itu lagi-lagi diturunkan di masa injury time. Dia masuk saat laga berjalan 90+2, usai rekannya ditarik keluar. Kemenangan 2-1 pun diraih oleh Cerezo Osaka atas Nagoya Grampus. Baru-baru ini, Hubner kembali memulai laga dari bangku cadangan pada pekan ke-22 J1 League 2024, yakni melawan Tokyo Verdy pada Sabtu 6 Juli. Hubner masuk di menit ke-90+3 guna mengisi posisi Lucas Fernandes. Hubner sendiri selalu tampil penuh membela timnas Indonesia saat berjumpa Irak dan Filipina, yakni dalam 2 pertandingan sisa di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker timnas Indonesia U16 di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 yakni Fadly Alberto Hengga tinggal di rumah yang memprihatinkan. Rumah ujung tombak Garuda Muda yang berlokasi di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro, Jawa Timur ini tersusun dari papan, kalisport, beratap esbes, dan seng dengan luas rumah ini 4x8 meter persegi. Rumah Fadly Alberto Hengga yang ringkuh itu juga tak berdiri di atas lahan pribadi, melainkan di atas lahan milik perhutani. Untuk itu, siapapun yang menilik langsung rumah punggawa Garuda Muda itu sangat mungkin tercekat rasa iba. Sebab kondisi di dalam rumah tampak berantakan dan tak karuan. Dengan prestasi yang ditorehkan Fadly bersama dengan timnas Indonesia U16 di turnamen ASEAN U16 Boy Championship 2024 belum lama ini, Fatakon berharap ada apresiasi untuk Fadly sekeluarga. Sementara sebagai orang tua yang merawat Fadly seorang diri, Piana berharap anaknya menjadi anak yang mampu menjaga perilaku, utamanya selalu menjadi pribadi rendah hati dan tidak sombong. Belum lama ini, salah seorang pemain keturunan kembali mendapatkan status sebagai WNI dan berpeluang memperkuat pasukan merah putih. Dia adalah Jens Reven. Melansir dari laman resmi PSSI, pesepak bola yang tengah berkarir di FC Dordrecht tersebut telah mengambil sumpah kewarganegaraan pada 27 Juni 2024 kemarin. Reven yang menempati posisi striker diproyeksikan untuk timnas Indonesia U19. Kehadirannya seolah menjadi angin segar bagi pasukan merah putih yang mana kerap mendapatkan kritik perihal kemandulan di sejumlah pertandingan. Tak menutup kemungkinan pemain berusia 18 tahun ini juga bisa dipanggil untuk timnas senior. Hal ini diungkapkan Ketum PSSI Erick Thohir usai Jens Reven resmi menjadi WNI. Jens Reven sendiri memiliki gaya permainan yang menggambarkan modernitas sepak bola. Tak hanya menunjukkan ketajaman lini depan, tetapi juga mampu menjaga kedalaman tim.
Sebelumnya, ia bermain untuk SV Duo Zoutmere dan juga SV Notrom. Menarik ditunggu kiprah Chance Raven bersama timnas Indonesia di Piala AFF U19.